Terutama Jennie, kamu tahu maksudku. Line up-nya adalah yang terburuk sepanjang masa. Bahwa line up dari Tokopedia jauh lebih baik. I thought they were bankrupt. Like, no money. YG bersama dengan SM bahkan dikabarkan Hai guys, I'm Sukim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? BBK aja dong ya. Demokrasi yang lagi dalam kondisi nggak BBK aja, keep fighting guys, don't give up. Well, untuk hari ini kita akan membahas tentang topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Untuk berita pertama, kita akan mulai dulu membahas tentang YouTuber yang baru-baru ini menarik perhatian dikarenakan secara acak memanggil Jennie Blackpink di video terbarunya. Jadi pada tanggal 23 November, ada seorang YouTuber dengan nama channel Soviet Girl in Seoul membagikan video berjudul A Date with a Belarusian Girl at Boiling Active Volcano. Dalam video tersebut, sang YouTuber terlihat sedang melakukan perjalanan ke Rusia, namun bukan perjalanannya yang menarik perhatian. Sebaliknya, penyebutan terus-menerusnya tentang salah satu member dari Blackpink yakni Jennie selama 30 detik pertama. YouTuber itu menyebut nama Jennie dan dia terus melakukannya di sepanjang video. Di awal video, dia mengatakan bahwa dia akan tidur selama 5 jam dan kemudian akan trekking untuk besok. Dia kemudian tiba-tiba menyebut nama Jennie dengan mengatakan, "Orang sibuk akan mengerti perasaanku, terutama Jennie, kamu tahu maksudku." Dia kemudian memutuskan untuk tidak menjelaskan kenapa dia menyebutkan nama dari Jennie. Ia kemudian mengatakan bahwa dia akan berhenti di sini dikarenakan dia sedang sibuk. YouTuber tersebut kemudian memberitahu pemirsanya selamat malam. Soviet Girl kemudian menghilang dari frame selama beberapa saat sebelum akhirnya muncul kembali. Dan pada saat dia muncul, dia terlihat serius dan memberitahu kamera, "Jennie, aku tahu kamu diam-diam menonton videoku. Jangan sombong dan hubungi aku dulu." Meskipun hal ini membingungkan dan juga membuat takut beberapa netizen internasional, pemirsa Korea tampaknya nggak terlalu menanggapi deh tentang perkataan dari YouTuber tersebut dengan heboh. Beberapa komentar dalam bahasa Korea di videonya menyatakan bahwa Soviet Girl terkenal dikarenakan memanggil selebriti di videonya dengan cara yang sama. Kebetulan selebriti yang terbaru ia sebutkan adalah member dari Blackpink, yakni Jennie. Di sisi lain, pada tanggal 25 November, YG Entertainment juga mengkonfirmasi bahwa Jennie bersama dengan Rose dan Jisoo dites negatif untuk COVID-19. Sebelumnya mereka juga harus mengikuti tes PCR setelah Lisa dipastikan positif COVID-19 pada tanggal 24 November. Jennie juga akan melakukan karantina secara mandiri dan tidak menghadiri acara ataupun kegiatan apapun untuk sementara waktu. Tidak diketahui kapan Jennie akan kembali beraktivitas, tetapi diasumsikan bahwa sang idol akan bebas untuk berpromosi lagi setelah 2 minggu dan jika dia menerima hasil tes negatif lagi. Nah, Cinggu, gimana pendapat kalian tentang perkataan dari YouTuber tadi? Apakah kalian juga sama seperti netizen Korea yang tidak terlalu menanggapinya dengan serius? Atau kalian malah khawatir dengan apa yang dikatakan oleh sang YouTuber? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kita akan membahas mengenai line up dari Mama yang disebut buruk. Mnet Asian Music Award atau MAMA tahun 2021 baru-baru ini kembali mengumumkan jajaran line up penampilannya. Ada total 12 grup K-pop dikonfirmasi akan memeriahkan panggung MAMA 2021. Line up kedua tersebut adalah aespa, ATEEZ, Brave Girls, ENHYPEN, ITZY, INI, JO1, NCT 127, NCT Dream, Stray Kids, TXT, dan juga Keplo. Grup-grup ini juga akan bergabung dengan 101, Ed Sheeran, dan kru Street Dance Fighter yang telah dikonfirmasi sebelumnya. MAMA 2021 sendiri juga akan dipandu oleh Lee Hyori dan digelar pada tanggal 11 Desember pukul 6 sore waktu Korea Selatan secara offline di konten studio CGENM di Kota Paju. Penonton internasional juga dapat menonton secara online melalui situs Mnet dan juga aplikasi Joox. Nah, setelah mengumumkan 12 line up penampilan MAMA 2021, banyak netizen Korea yang ikut berkomentar. Tak sedikit netizen yang mempertanyakan grup-grup lainnya dan mereka juga mengharapkan bahwa ada line up seperti BTS dan juga grup-grup K-pop dari agensi YG Entertainment. Dan berikut adalah komentar dari netizen Korea. "Aku rindu saat Mama memiliki idol dari YG, BTS, dan idol besar dari SM dan juga JYP. Formasinya sangat buruk. Line up-nya adalah yang terburuk sepanjang masa. Bagaimanapun, BTS nanti akan merekam 3 PCR untuk 3 desang. Tidak ada idol top untuk kali ini. Ini hanya pesta CG saja. Mama legendaris ketika Big Bang ada di sana. Nah, siapa nih yang akan menerima desang? Bahkan jika BTS tidak hadir, mereka tetap akan memenangkan 3 desang."
Di sisi lain, banyak dari netizen Korea seperti yang sudah kita bahas kemarin ya, ada juga dari mereka yang telah memperhatikan Tokopedia WIB Indonesia K-pop Award 2021. Tak sedikit dari mereka yang berkomentar bahwa line up dari Tokopedia jauh lebih baik dari line up acara penghargaan dari negara mereka sendiri. Sebelumnya, pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Tokopedia sebagai salah satu e-commerce terbesar di Indonesia berhasil mengadakan Tokopedia WIB Indonesia K-pop Award. Tokopedia WIB Indonesia K-pop Award merupakan ajang penghargaan yang ditujukan kepada para idol K-pop berdasarkan hasil voting melalui aplikasi Tokopedia. Kevin Mintaraga selaku CMO dan juga SPV Tokopedia mengatakan bahwa acara ini diselenggarakan dengan tujuan menghubungkan penggemar K-pop Indonesia dengan para idolnya. Hal ini juga menjadi salah satu strategi Tokopedia untuk menjaga relevansi dan membawa nama Indonesia ke panggung global. Strategi itu juga diharapkan dapat membantu mendorong pemulihan ekonomi di Indonesia. Ajang penghargaan ini juga dapat disaksikan melalui aplikasi Tokopedia dan saluran YouTube dari Tokopedia. Dan selain itu, acara ini juga disaksikan di stasiun televisi Indonesia, yakni SCTV dan juga RCTI. Tokopedia WIB Indonesia K-pop Award juga berhasil menjadi bahan pembicaraan netizen, sampai-sampai acara ini menjadi trending pertama di Indonesia dan juga kedua di seluruh dunia. BTS dan Blackpink sebagai brand ambassador Tokopedia turut hadir, masing-masing membawakan lagu Permission to Dance dan juga Love Sick Girl. Selain mengundang para brand ambasadornya, Tokopedia juga mengundang Twice, NCT Dream, The Voice, Stray Kids, ITZY, Treasure, Secret Number, dan juga aespa untuk tampil dalam acara tersebut. Adapun penghargaan yang diberikan kepada para idol antara lain untuk BTS Ter-Inspiring, Blackpink Ter-Pretty Savage, Twice Ter-Lovable, NCT Dream Ter-Dreamy, The Voice Terbikin Oleng, Stray Kids Paling Bikin Semangat, ITZY Ter-Not Shy, Treasure Ter-Mood Booster, Secret Number Ter-Multibahasa, aespa Ter-Next Level, dan Day6 Ter-Ambiar. Nah, selain heboh di Indonesia, banyak juga fans internasional yang sangat menyukai award yang diadakan oleh Tokopedia. Seperti yang kalian tahu, ini tuh trending topik di nomor 2 dunia. Dan sebelumnya, Tokopedia juga memang mendapatkan banyak pujian dari K-popers internasional dengan kualitas yang telah diberikan. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah kualitas stage dan juga penampilan gambarnya yang sudah next level, membuat netizen yang menonton menjadi terpukau nih dengan setiap penampilan dari para artis. Nah, Cinggu, kalau kalian sendiri gimana nih opininya? Apakah menurut kalian line up dari Tokopedia lebih baik dari Mama dan juga K-pop Award dari negara Korea lainnya? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Karena kalau kita lihat line up di Tokopedia kemarin itu emang udah next level. Bahkan mereka juga membuat BTS, Blackpink, dan juga Twice tampil di acara yang sama sekaligus. Dan untuk topik yang terakhir ini juga nggak kalah panas, yaitu tentang Han Yura dan juga para penggemar dari Treasure. Jadi Cinggu, baru-baru ini ya, nama Han Yura dan juga Treasure kembali menjadi topik perbincangan hangat di kalangan K-popers. For your information, Treasure juga menjadi salah satu line up yang tampil di Tokopedia. Dan dalam acara itu, Han Yura menjadi MC dan melakukan interview bersama dengan Treasure. Dan melihat hal itu, tak sedikit yang memberikan sindiran kepada Han Yura. Lalu, kenapa dapat seperti itu ya? Seperti yang sudah kita bahas di video yang sebelumnya, mungkin udah beberapa bulan kali ya guys, ada sebuah video dari Han Yura Nuna bersama dengan cinggunya yang berasal dari Korea membahas mengenai Treasure dan juga YG Entertainment. Nah, dalam video itu mereka memulainya dengan bertanya bagaimana YG Entertainment dapat menemukan Treasure padahal mereka juga dikira telah bankrupt. 안녕. So we are back with Treasure. With Woohoo. Super 10. Yeah. Yeah. But first, that I thought, how come this YG Entertainment can release the new boy group? Yeah. I thought they were going under You know, I thought they were bankrupt. with all those incidents. Like, no money. No money. No money. So how could they? Dan perkataan dari Han Yura with Friends ini membuat banyak dari YG Stan merasa enggak senang dan juga enggak sedikit yang telah memberikan komentar pedas terhadap mereka. Bahkan di video tersebut, dislike-nya lebih banyak ketimbang like-nya. Nah, sebelumnya Yura Nuna juga mengatakan bahwa mereka telah melakukan research yang mendalam tentang hal yang satu ini. Dan setelah melakukan research, barulah mereka membahas hal itu kembali. Dan sebelum kita melakukan judgement terhadap topik yang satu ini, alangkah lebih baiknya kita mencari tahu sendiri kenapa YG Entertainment disebutkan enggak punya uang aka bankrupt. Nah, YG Entertainment sendiri itu pernah punya problem nih guys. Problemnya juga cukup besar dan itu terjadi di tahun 2019 dan itu merupakan tahun terburuk sih menurut aku ya dari YG Entertainment. Di tahun 2019, YG Entertainment mengalami kerugian yang sangat besar dikarenakan berbagai problema
drama yang telah terjadi kepada artisnya. Dan di bulan Mei 2021, YG bersama dengan SM bahkan dikabarkan tidak lagi masuk ke dalam klasifikasi blue chip di perdagangan saham Korea. Dilansir dari Sumpi, hal itu berdasarkan data yang tercantum dalam sistem pengungkapan elektronik layanan pengawasan keuangan. Nah, penurunan status jenis saham kedua perusahaan itu juga dilakukan oleh Bursa Saham Korea. Kedua perusahaan yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai perusahaan blue chip, kini masuk ke dalam perusahaan bisnis menengah. Bagi SM, ini degradasi pertama sejak 2008, sama halnya dengan YG Entertainment yang harus mengalami penurunan klasifikasi bisnis pertama kali setelah 8 tahun melantai sebagai perusahaan blue chip. Adapun persyaratan dari Bursa Saham Korea yang tadi dipenuhi oleh kedua perusahaan itu untuk memiliki status blue chip dikarenakan mengalami penurunan laba bersih. Meskipun keduanya juga sudah memenuhi persyaratan, yakni kekayaan bersih lebih dari 70 miliar won Korea atau senilai dengan 62,5 juta US dollar, serta telah menghasilkan pendapatan dengan rata-rata lebih dari 100 miliar won atau 89,2 juta US dollar selama 6 bulan terakhir. Namun Cinggu, hal itu ternyata tidak cukup untuk memastikan kedua pemain bisnis hiburan di negeri ginseng itu memegang predikat perusahaan blue chip. Selama 3 tahun terakhir, SM Entertainment mencatat kerugian bersih rata-rata hingga 24,4 miliar won, serta ROI-nya mencapai minus 3,8%. Sementara untuk YG, kalian tahu nggak? YG Entertainment itu mencatat kerugian laba bersih mencapai 1,8 miliar won Korea atau sekitar 1,6 juta US dollar. Dengan ROI-nya mencapai 0,5% dalam periode 3 tahun terakhir. Dan Cinggu, kalau kita flashback ke tahun 2019, seperti kalian tahu bahwa di Korea pada saat itu ya, banyak sekali yang sudah menjudge agensi YG Entertainment di saat ada permasalahan dari artisnya dan bahkan sang pendiri. Hingga yang parahnya adalah Netcore juga membuat petisi untuk memboikot artis dari YG Entertainment. Jadi Cinggu, dikarenakan kerugian, sudah banyak yang ngejudge YG Entertainment dan bahkan penurunan saham dan berbagai hal lainnya. Inilah yang menurut aku ya, Hanyura Nuna dan juga Cinggunya bertanya-tanya kenapa YG Entertainment dapat menimbulkan treasure di tengah permasalahan finansial yang dialami. Dikarenakan kerugiannya juga tidak main-main, kerugiannya juga besar banget. Apalagi treasure debutnya juga nggak main-main nih guys. Kita nggak perlu hitung-hitungan dari semua aspek, mulai dari album kah, dari kostum dan sebagainya. Cukup kalian lihat MV-nya saja. MV dari Treasure yang boy itu sudah high level banget, udah mewah, berkelas, promosi juga nggak main-main. Aku yakin ini sudah mengeluarkan biaya yang begitu besar. Aku nggak bela Hanyura Nuna di sini ataupun temennya nggak sama sekali, tapi aku rasa yang salah dari Hanyura Nuna di sini adalah pemilihan katanya yang agak kurang tepat nih Cinggu. Maybe seandainya Hanyura Nuna sama temennya nggak bilang bahwa YG Entertainment bankrupt atau bangkrut dan mengubahnya mungkin menjadi kata mengalami kerugian besar sehingga ada problem dengan masalah financial, tentu responnya juga tidak seperti itu. Dan sebelumnya sih Yura Nuna juga sempat dikritik ya oleh YG Stan dikarenakan video yang telah dia buat sebelumnya tentang YG, hingga pada saat itulah ia membuat permintaan maaf. Inilah yang menurut aku yang membuat hal ini semakin mendapatkan respon yang panas dari para YG Stan. Tapi menurut aku di video terbarunya Yura sama temennya itu kayak bertanya-tanya loh guys, apa sih gitu, gimana sih YG Entertainment itu dapat membuatkan grup sebesar ini gitu, semewah ini juga konsepnya, padahal mereka juga lagi mengalami masalah dengan finansial mereka, terutama dengan kerugian yang terjadi di tahun sebelumnya. Itulah yang aku tangkep nih Cinggu. Nah, kalau kalian sendiri gimana pendapatnya tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Nah Cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan suka-suka atau koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya ya. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다. Goodbye.